Secangkir kopi dan beberapa batang rokok menemani pagi hari di terasnya rumah Rian. Suasana ini membuat pikiran Indra melayang-layang, melayang ke masa lalu dan semua dosanya. Namanya adalah Indra Basudewa, yang diambil dari penggabungan antara dua tokoh pewayangan, yaitu sang dewa perang penjaga surga bernama Indra dan salah satu awatara Trimurti Wisnu. Indra tak pernah mempermasalahkan, apalagi mempertanyakannya. Yang dia tahu, ayahnya pun juga memiliki nama yang diambil dari nama tokoh wayang, yaitu Bala Puntadewa, yang berarti adalah teman Puntadewa. Itu adalah nama lain dari Prabu Yudhistira yang merupakan anak sulung dari kelima Pandawa. Ayah Indra memiliki perawakan yang kurus dan tinggi dengan standar SNI Jawa Timur. Bentuk wajahnya khas seperti pada orang Jawa pada umumnya. Tapi kebanyakan teman dan tetangga menganggap jika ayah Indra ini memiliki wajah seperti orang-orang Arab yang bermukim di wilayah Ampel, Surabaya. Beliau memiliki sifat yang tegas dan di sisi lain sangat lembut kepada keluarga yang tergantung dari situasi apa yang dihadapinya. Entah makanan apa yang tidak disukainya, karena beliau hampir sama sekali tidak pernah menolak apa yang telah dimasak oleh Ibu Indra. Dan yang menjadi favorit beliau adalah terong bakar dengan sambal terasi. Untuk ketegasan, mungkin pada saat beliau menghajar Indra di kamar mandi, karena kedapatan mengambil sebatang rokok dari kantong baju beliau dan menghisapnya di kamar Indra sendiri. Impian ayah ini cuma biar kamu dan adikmu itu bisa hidup dengan lebih baik dari ayah. Perjuangan ayah hanya sebatas ini dan gak bisa memberi lebih pada kalian berdua. Sekolah yang tinggi biar kamu gak jadi pesuruh seperti ayah ini. Pesan ayah, tolong jangan memperebutkan rumah reot ini sama adikmu. Ayah tahu kamu pasti bisa jadi orang yang punya nama nantinya. Begitulah kata-kata ayahnya Indra pada saat Indra duduk di kelas 2 SMA dan sedang menemani beliau memasang batu bata. Ya, kejadian itu berlangsung saat 1 tahun sebelum Indra lulus sekolah SMA dan membangkang dari ucapannya agar dia tidak perlu merantau. Dan ayah Indra akan berjuang sekuat tenaga agar dia bisa mengenyam bangku perkuliahan. Tapi jiwa muda si Indra begitu berkobar saat itu. Dengan penuh keyakinan membara, dia melangkah meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat berlindungnya untuk mengadu nasib ke ibu kota Jakarta. Dengan menjual radio pemberian ayah Indra di Pasar Gembong, Indra akhirnya mendapatkan uang 98.000 dan menjadi modalnya untuk berangkat mengadu nasib ke ibu kota. Kereta api gaya baru Malang Selatan menjadi saksi saat ia mengantarkan Indra dan menurunkannya di stasiun Jatinegara. Salah satu hal yang membuat Indra termenung dan menangis saat mengingat ayahnya adalah saat dia menceritakan perihal kenakalannya dulu, tentang bagaimana dia menangis dengan sejadi-jadinya karena semua teman sebayanya sedang berangkat sekolah dan Indra sendiri baru berumur 4 tahun dan itu belum memenuhi kriteria usia untuk memasuki sekolah dasar. Dengan penuh perjuangan hingga sandal jepit yang ayah Indra kenakan pada saat itu terputus dikarenakan berkeliling dengan menggendong Indra mencari sekolah dasar yang bersedia menerima Indra sebagai muridnya. Ya, pada saat itu
keluarga Indra hanya memiliki sebuah sepeda kebo butut sebagai kendaraan yang dengan pertimbangan demi keselamatan Indra, akhirnya beliau, ayahnya ini memilih untuk berjalan kaki. "Tolonglah Pak, supaya anak saya ini bisa diterima di sekolah ini," ujar ayah Indra pada seorang kepala sekolah, sebuah sekolah dasar yang dihampiri di siang itu dengan nada yang cukup memelas. "Wah, saya yang sangat berterima kasih kalau Bapak bersedia menyekolahkan anak Bapak di sini," jawab si bapak kepala sekolah itu dengan senyum yang tersungging lebar di wajahnya. Dengan alasan kenapa bapak sekolah saat itu langsung menerima dengan senyum yang lebar, Indra ketahui setelah dia menginjak bangku SMA saat ayahnya Indra ini menceritakan pada Indra. Beliau, ayahnya Indra, berkata jika Indra adalah murid pelengkap. Bisa dibilang pelengkap karena jika pada tahun itu penerimaan siswa baru tidak mencapai 25 anak, maka sekolah akan digabungkan dengan sekolah yang ada di sebelahnya. Dan ya, si Indra inilah anak ke-25 itu. Sedikit merasa bangga karena dia merasa menyelamatkan sekolah dasar itu hingga bisa berdiri sampai saat ini. "Kenapa nggak mau pakai sepatu? Ini udah dibelikan ayah sepatu baru, bisa nyala tuh," ujar ibu Indra yang sedang memaksanya untuk memakai sepatu. Tapi itulah kelakuan Indra. Walaupun di mata Indra saat itu lampu yang ada di sisi belakang sepatu itu terlihat keren, tapi dia sama sekali tak mau memakai, bahkan menyentuhnya. Indra tetap bersikeras dengan tangisannya yang kencang dan semakin kencang, hingga ayahnya akhirnya mengalah dan menggendong Indra dan membawanya ke hari pertama sekolah Indra. Saat itu ayahnya mengantarkan Indra hingga ke dalam kelas, dan beliaulah yang memilihkan tempat duduk untuknya. Beliau, ayah Indra, tanpa lelah mencoba menenangkan Indra dari tangis hingga keramaian kelas membuat perhatian Indra teralih, dan Indra pun berhenti menangis, teralihkan oleh suasana ramainya kelas, bukan serta-merta menyelesaikan masalah yang dihadapi ayah Indra pada waktu itu. Ini timbul masalah baru saat Indra memperhatikan semua kaki teman sekelas. Dia, si Indra, pun semakin menangis sejadi-jadinya karena hanya Indra sendiri yang tidak memakai sepatu. Dan pada saat itu, ayah Indra tidak membawa sepatu yang telah beliau beli dan meninggalkannya di rumah. Pengorbanan yang selalu berhasil membuat Indra menangis. Ayah Indra kembali menggendong Indra untuk pulang dan memakaikan sepatu, mengantarkan Indra hingga kembali ke kelas tentu saja. Dan jarak yang beliau tempuh saat itu tidak kurang dari 1 kilometer jauhnya dalam satu kali perjalanan menggendong Indra. Semua kenangan itu begitu membuat Indra tersulut emosi saat dia mudik lebaran di tahun-tahun itu. Tahun yang terasa sangat kelam untuk Indra. Tahun 2013. Indra pulang dengan penuh kebanggaan karena membawa seorang menantu untuk ayahnya. Sanggup membeli 2 tiket kereta api eksekutif Argo Bromo Anggrek yang mengantarkan Indra selama 9 jam perjalanan. Dan itu jauh lebih cepat dari kereta yang dia tumpangi saat pertama kali ke Jakarta dulu, yang menempuh perjalanan selama 19 jam. Saat dia mengucap salam ke tempat yang selama ini dia panggil rumah, Indra sama sekali tidak melihat ayahnya. Hingga tak lama kemudian, seorang wanita keluar. Dia adalah istri kedua dari ayah Indra. Sejak ibu Indra wafat, saat Indra hendak masuk ke jenjang SMP. 1 tahun berselang, ayah Indra menikahi wanita ini. Dia keluar dengan tatapan nanar, melihat ke arah Indra. "Ngapain kamu datang? Gak ada yang bisa kamu bawa dari sini. Aku istrinya, dan aku berhak atas semua ini," ujar wanita itu sebelum Indra sempat berbicara satu patah kata pun.
"Oh, Bu, aku pulang. Ini bulan puasa kok marah-marah. Bapak mana?" ujar Indra selembut mungkin, walaupun tanda tanya besar sedang menindih di kepalanya saat itu. "Bapakmu udah mati, mending sekarang kamu pergi," bentaknya sambil membanting pintu. "Mati?" ujar Indra terkejut. Seketika itu pula emosinya langsung memuncak dan menendang pintu yang sudah dikunci dari dalam oleh wanita itu. Dengan semua yang telah dia pelajari dari Pak Aksa, maka terlepaslah daun pintu yang Indra tendang itu dari engselnya, hingga menimpa wanita itu yang tanpa Indra ketahui ternyata sedang menahan pintu dari dalam. Dengan emosi yang memuncak, Indra berteriak sekencang-kencangnya untuk mencari ayahnya. Segala yang ada di depan Indra tak luput dari sasaran emosinya, hingga semuanya berantakan. Kursi yang melayang, hingga piring terbang, dan entah apa lagi yang Indra lakukan saat itu dengan tangisan keras sambil memanggil ayahnya, hingga adik Indra yang bernama Putri memeluknya dengan erat dari belakang. "Mas, mas, sudah mas, sudah," ujar Putri dengan tangisan yang tak kalah keras sambil memeluk Indra. Mendengar tangisan seorang gadis kecil yang paling Indra sayangi di dunia ini membuat tubuh Indra lemas seketika, hingga mereka berdua larut dalam tangisan mereka masing-masing. Setelah emosi Indra mereda, Putri mengantarkan Indra untuk pergi ke makam ayahnya, pergi ke makam orang yang paling berjasa di dalam hidupnya. Tangisan Indra pecah dengan sangat keras saat dia memeluk tanah gundukan dengan tulisan Bala Puntadewa di salah satu nisannya. Sebuah tangisan yang tak mungkin bisa diredam oleh siapapun. Sebuah tangis penyesalan karena beberapa bulan yang lalu sebelum menikah, Indra sempat pulang untuk meminta restu kepada bapaknya. Dia menjelaskan jika Indra akan menikah dengan wanita yang dia temui di perantauan. Walaupun awalnya ayah Indra tidak memberi restu, tapi akhirnya dengan semua penjelasan Indra, akhirnya beliau mau memberikan restu itu. Tapi ayahnya ini tidak mau untuk hadir di pernikahan Indra tanpa memberitahu alasannya. Dan saat itu dengan emosi yang menjulang, Indra pun meninggalkannya. Dan sekarang Indra tahu alasannya. Beliau, ayahnya, sedang sakit saat itu. Karena semua kebodohan emosinya saat itu, dia, si Indra, tidak menyadarinya. Terlambat sudah. Sebuah penyesalan yang tak akan pernah berakhir. Tangan yang dahulu menggendong Indra, kaki yang dahulu mengantarkan kemanapun dia pergi, meminta dalam tangisan. Senyum yang dulu selalu membuat Indra berhenti menangis. Telapak tangan kasar yang selalu memberikan hal yang Indra inginkan dahulu. Tapi bahkan Indra tidak ikut mengantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya. Betapa berdosa dan hinanya aku ini, batin si Indra. "Ayah!" teriak Indra dengan keras dan sekeras-kerasnya. Tapi kenapa tak ada yang memberikan kabar kepada Indra? Sempat Indra menoleh ke arah Putri untuk marah. Tapi melihat wajah putih bersih yang sedang menangis di pelukan Indra itu, selalu dan sangat sanggup untuk meredam semua emosinya. Tanpa terasa, tirai pagi telah tergantikan oleh siang dengan cahaya matahari yang cukup menyengat ke kulit. Jika dipikir-pikir, orang bodoh mana yang bisa melamun hingga tepat setengah hari seperti aku? Tapi untuk sesaat aku bisa sedikit mengobati rinduku kepada mereka semua, keluargaku, ayahku, adikku. Ingin rasanya aku memeluk adik kecilku sekali lagi. Tapi sekarang sudah ada orang yang menjaganya, dan dia sudah menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, batin si Indra. Doakan kakakmu yang bodoh ini ya, Bud, gumam Indra pelan sambil membenahi gelas kopinya dan membawanya kembali ke dalam.
Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Dan yang membuat Indra terkejut, ternyata saat kedua orang yang menaiki motor itu turun dan membuka helm, dia adalah Ida dan Aji. Wah, kalian. Indra tak kuasa menahan tawa, hingga akhirnya terbahak-bahak melihat mereka berdua. Kenapa sih? Dijenguk malah ngetawain, gerutu Ida saat duduk di bangku yang ada di depan kontrakan Rian. Kalau Aji aku sudah biasa, tapi kamu sekarang benar-benar kayak orang normal. Jawab Indra dengan menerima jabatan tangan Aji. Ih, nyebelin kok gak hilang-hilang, ujar Ida dengan semakin emosi. Rian mana Indra? Tanya Aji pada Indra. Oh, dia lagi kerja, jawab Indra seraya meninggalkan mereka berdua untuk mengambil minuman di dalam. Dengan langkah gontai, Indra membawa 2 air mineral gelas yang ada di dapur Rian. Suasana tampak lengang saat Indra meletakkan air di antara mereka berdua, yang sepenglihatan Indra seperti saling menjaga jarak, atau mungkin salah satu dari mereka yang menjaga jaraknya. Entahlah, tapi wajah mereka berdua menyeratkan jika mereka sedang kesal satu sama lainnya. Cuaca lagi panas kah? Hehehe, tanya Indra berbahasa basi. Kamu jujur sama aku, Indra. Kamu udah ngapain aja sama Ida? Ujar Aji dengan tegas. Matanya tajam menatap Indra dengan penuh arti, berharap Indra akan menjawab secepatnya. Sontak saja Indra tertegun di buatnya karena dia merasa tidak pernah melakukan apapun pada diri Ida. Kamu ngomong apa emangnya, dah? Ujar Indra setengah emosi pada Ida yang sedang menutup mulutnya, yang Indra tebak sedang menahan tawa. Jawab, dah, jawab, ujar Aji membentak Indra. Ya nggak ada lah. Mikir 18 kali aku ngapa-ngapain sama Ida, jawab Indra emosi. Gak usah bohong kamu, ujar Aji sembari memegang kerah baju Indra. Kamu yakin mau ribut? Ingat, yang terakhir terjadi sama kamu, ingat, jawab Indra sembari melepaskan tangan Aji dari kerah baju Indra dengan kasar. Kalian berdua ini kenapa sih? Bentak Ida secara tiba-tiba. Gara-gara kamu, ujar Indra dan Aji kompak dan hampir bersamaan. Seketika itu pula Indra melihat ke arah Aji, dan dia pun melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, suasana sunyi tercipta di antara mereka bertiga, dimulai dari Indra dan diikuti oleh mereka berdua. Dan akhirnya mereka semua tertawa geli melihat tingkah mereka bertiga yang seperti anak kecil itu. Di tengah tawa riang ini Indra bisa melihat jika sebenarnya mereka adalah pasangan yang cocok. Tapi kenapa malam itu Ida mengajakku untuk lari ya? Dan juga di malam itu mimik wajahnya sama sekali tidak mencerminkan jika dia sedang bercanda. Dan jika memang dugaanku benar, maka aku sekarang sedang berhadapan dengan seorang gadis sakti yang labil. Tapi setidaknya aku sedikit senang karena ada sebuah kisah cinta yang bersemi di antara semua tragedi yang aku alami. Batin si Indra. Oh iya Ji, kamu masih berhutang sama aku Ji, ujar Indra yang tiba-tiba serius di tengah keceriaan ini. Oh, malam itu ya, jawab Aji yang telah berhenti dari tawanya. Si Aji pun bercerita, yang intinya di dalam rumah walet itu Aji didatangi oleh seorang anak kecil yang dengan wajah yang sangat menakutkan. Dia tidak mempunyai mata dan wajahnya dipenuhi darah. Tapi yang lebih menakutkan dari itu, anak kecil itu menunjuk-nunjuk di arah belakang Aji. Ketika Aji menoleh, disitulah Aji bertemu dengan Demit yang bertanggung jawab kepada sosok anak kecil itu. Itulah cerita singkat Aji, dan dia memang tidak ada sangkut pautnya dengan rumah itu. Jadi emang kamu gak ada hubungan sama mereka ya?
Tanya Indra setelah mendengar Aji bercerita panjang kali lebar. Oh iya, jawab Aji lesu. Suasana beranjak hening setelah Aji menyelesaikan ceritanya. Fakta dari sebuah kesadisan manusia yang tidak pernah terekspos di mata dunia. Dan memang sebaiknya begitu. Tia, tenang di sana ya nak, ujar Indra pelan. Terus sekarang kamu mau gimana, Dra? Tanya Ida di sela-sela lamunannya. Aku? Yang seharusnya tanya kan aku. Kalian selanjutnya gimana? Hehehe. Ujar Indra sambil mengusap matanya yang mulai basah. Sejenak Ida dan Aji hanya saling memandang satu sama lainnya. Ya, mereka berdua memang pasangan yang cocok. Yang wanita labil dan yang pria terlalu serius. Mereka akan jadi pasangan yang bahagia nantinya. Ya elah, jadi lihat-lihatan. Jangan di sinilah, ujar Indra menggoda mereka berdua. Ya, sekarang Indra berhasil memecahkan suasana hingga menjadi ringan kembali. Obrolan ringan terjadi diselingi dengan candaan hingga Indra teringat sesuatu yang malam itu diucapkan kepadanya. Kalian berdua ada yang kenal gak orang bernama Reksogati? Tanya Indra pada Ida dan Aji. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut mereka berdua. Yang ada hanya diam dan saling melihat satu sama lain. Ya, sekarang Indra yakin jika mereka pun sama tidak taunya seperti Indra. Tapi dengan raut wajah seperti berpikir, Aji sepertinya sebentar lagi akan mengeluarkan pendapat sok taunya. Dari namanya kok asing banget ya, Indra? Emang kenapa orang itu? Ujar Aji sambil memegang dagunya. Bukan nama orang daerah sini juga, sambung si Ida. Iya sih, dari namanya emang aku ngerasa bukan orang sini. Ya, aku penasaran aja. Malam itu Sang Atta bilang kalau aku keturunan dari Reksogati. Dan juga aku disuruh nemuin beliau. Yang jadi masalah, berarti aku harus ketemu sama leluhurku, di mana aku sendiri gak tahu siapa nama kakekku. Dan lagi kemana nyari seseorang yang jelas-jelas sudah gak ada? Ujar Indra dengan menyandarkan tubuh di dinding. Coba kamu tanya bapak, jawab Ida datar. Ida ada benarnya. Sejak malam itu Indra sama sekali belum bertemu dengan Pak Sami, Pak Dion, bahkan Pak Aksa yang sudah datang sejauh ribuan kilometer hanya untuk menyelamatkan Indra. Dan ya, daftar orang yang akan Indra mintai maaf akan bertambah. Kamu tahu, Indra, kamu beruntung bisa ngobrol langsung sama Sang Atta, ujar Aji dengan suara agak pelan. Lebih beruntung lagi Bu Neng sama Mbak Endah bisa dapat perlindungannya, ujar Indra lirih karena mengingat segala yang sudah mereka berdua lakukan. Dan mungkin inilah sisi psikopat Indra yang tersembunyi. Dia merasa jika kematian mereka berdua terlalu cepat, seharusnya mereka berdua merasakan sakit lebih dari ini. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Dan Indra juga harus mulai menata hidupnya lagi dari awal. Setelah beberapa lama mengobrol ke sana dan kemari, akhirnya Ida dan Aji berpamitan untuk pulang. Tapi sesaat sebelum pulang, Aji sempat meminta Indra untuk menemaninya ke kilometer 42 malam ini. Dan tanpa merasa keberatan, Indra menyanggupi untuk menemaninya. Lucu memang, tapi masih terasa sangat janggal untuk Indra melihat Ida dibonceng oleh Aji. Seorang wanita yang sebelum ini Indra ketahui bisa melipat jarak, sekarang mengendarai kendaraan seperti manusia normal lainnya. Tapi Indra juga ikut bahagia karena sebentar lagi mereka akan menikah. Sebuah pernikahan adat yang selama ini belum pernah Indra lihat, yang pastinya akan sangat meriah. Indra memutuskan malam ini mungkin akan menemui Pak Dion lebih dulu dengan pertimbangan jarak.
dan setelahnya dia akan menemani Aji. Panas terik yang menyengat, kegerahan yang sama sekali tidak bersahabat, semuanya menemani Indra di siang hari dengan keadaan listrik mati. Di kota Bontang ini mungkin mati lampu adalah kegiatan mingguan yang terbilang wajib dengan tanpa ada peringatan sebelumnya. Dan karena Indra berada di pulau yang dilalui oleh garis khatulistiwa, maka matahari seakan mendekat dan semakin mendekat. Dan walaupun sekarang di Indonesia sedang mengalami musim penghujan, tapi entah kenapa hal itu tidak Indra rasakan di kota ini. Seorang pengangguran yang sedang menunggu hari berganti. Dan lebih sialnya lagi, handphonenya juga mati karena kehabisan daya baterai beberapa saat yang lalu. Dan jika masih menyala pun tetap tak ada gunanya, karena ada satu keunikan lain di kota ini, yaitu sinyal handphone akan ikut menghilang seiring dengan padamnya listrik. Masa mie tidur siang? Hehe, pikir Indra sambil melangkah ke arah dapur. Suara yang sangat tidak asing bagi Indra tiba-tiba terdengar dari arah kebun yang terletak di belakang rumah kontrakan Rian. Sebuah suara dulu memang pernah dia dengar dan bertemu dengan seorang bapak tua yang sedang menggali di tengah malam. Tapi bedanya sekarang waktu masih menunjukkan pukul 3 sore dan sangat jelas jika sekarang masih siang bolong. Dengan langkah ragu, Indra mendekati pintu belakang. Yang dia bingungkan adalah kemana semua nyalinya sebelumnya. Apa yang dia lakukan jika saat dia membuka pintu dan bapak tua itu memang sedang berada di sana? Mungkin Indra saat ini harus mengikuti anjuran Rian agar tidak mempedulikan hal-hal yang bukan urusannya. Tiba-tiba kompor yang dia gunakan untuk merebus air tiba-tiba mati dengan sendirinya. Yang tak pelak langsung membuat keringat dingin di wajahnya mulai mengikuti Indra hingga ke sini. Indra biarkan kompor dalam keadaan mati tanpa mencoba untuk kembali menyalakannya. Pikiran Indra mulai kacau saat ini. Dengan perasaan sangat siaga, dia duduk di ruang tengah dan mulai menyalakan sebatang rokok, berharap suara itu tidak terdengar lagi. Tapi Indra salah. Tak berapa lama berselang, suara itu pun kembali terdengar, dan bahkan semakin jelas, dan lebih jelas dari sebelumnya. Sebuah suara khas saat tanah beradu dengan cangkul. Enggak beres ini. Enggak beres. Gerutu Indra sambil menghisap sebatang rokok yang ada di ujung jarinya dalam-dalam. Tapi sekeras apapun usaha yang dia lakukan, keadaan di sekitarnya sama sekali tidak mendukung untuknya. Mengacuhkan suara penggalian misterius yang berasal dari arah belakang. Keadaan listrik mati dan tanpa satupun sesuatu yang bisa membuat perhatian Indra beralih. Alah, masih siang, pasti gak terlalu serem, ujar Indra dalam hati sambil memberanikan diri untuk mendekati pintu belakang. Tangannya sedikit bergetar saat menggenggam gagang pintu. Terjawab sudah. Bagaimana dia tetap saja seorang pengecut jika dihadapkan pada sesuatu yang misterius lagi mengerikan seperti ini. Perlahan dengan ragu-ragu, Indra mulai membuka pintu. Ceklek. Semilir angin pelan menerpa wajahnya saat pintu belakang sudah terbuka. Dan benar saja, kini suara itu pun berhenti. Perlahan
Indra membuka mata yang sedari tadi dia pejamkan rapat-rapat saat akan membuka pintu. Terang, tenang dan sepi. Itulah yang Indra rasakan saat melihat ke sekeliling kebun belakang rumah kontrakan Rian. Hanya ada suara burung hutan yang bersahut-sahutan silih berganti, dan matanya sekarang sibuk mencari bekas galian tanah. Sejenak, Indra merasa bodoh juga. Jangankan suara, bahkan bekas galiannya sendiri pun tidak ada. Tapi rasa penasaran membuat Indra melangkah lebih jauh ke arah kebun untuk hanya sekedar memastikan semuanya baik-baik saja. Samar-samar Indra mendengar suara motor Rian berhenti di depan rumah. Sedikit lega jika Rian pulang. Setidaknya dia memiliki teman dan tidak sendirian. "Oi, ngapain lo di sana? Ada tamu bukannya dibikinin minum malah ngider di kebun," ujar Rian yang sekarang berada tepat di pintu belakang dengan menggunakan seragam kerjanya. Tamu? Kayaknya nggak ada. Bro. Ngapain sih lu lari-larian? Gerutu Rian saat Indra menabrak tubuhnya yang memang menghalangi karena berada tepat di tengah pintu. Mana Yan, mana? Jangan bercanda lu, sumpah nggak lucu, teriak Indra saat berada di ruang tengah karena tidak menjumpai apapun. Loh, Indra, tadi ada bapak-bapak duduk di sini sambil ngerokok juga. Tuh bekas rokoknya, sahut Rian yang entah sejak kapan sudah berada di samping Indra. Ya, memang ada sebatang rokok yang sedang menyala dan tidak berada di asbak. Tapi apa-apaan ini? Bahkan di siang bolong seperti ini pun Indra mendapat gangguan. Dan sesaat setelahnya Indra menceritakan perihal kenapa dia tadi celingukan di kebun belakang. Sedikit merinding saat menceritakan pada Rian detail dari ceritanya, karena Indra kembali terbayang wajah bapak tua mengerikan yang ada di jendela pada malam itu. Tapi Indra, gua kok gak asing ya sama bapak itu, ujar Rian saat keadaan mereka berdua mulai tenang. Tapi lu yakin dia orang yang sama kayak yang gua ceritain? Tanya Indra penuh selidik. Iya, makanya gak asing juga. Gua kirain kenalan lo. Aduh, masa iya kontrakan gua jadi serem begini ya? Jawab si Rian. Ya udahlah, biarin aja. Oh iya, gua ntar malam mau nganterin Aji ke kilo 42, ujar Indra sambil meninggalkan Rian ke kamar mandi. Mau bikin olah apa lagi kalian? Jawab si Rian datar. Oh, gak tau lah, gua cuma disuruh nemenin, jawab Indra dengan setengah berteriak karena pintu kamar mandi sudah ditutup. Bodohnya Indra tak menyadari sedari tadi dan baru terbesit saat Rian berkata seperti itu. Jika pergi dengan Aji malam ini, pasti ada sesuatu hal yang aneh yang akan mereka lakukan. Tapi bagaimanapun juga, Indra sudah terlanjur mengiyakan ajakannya si Aji. Dan mudah-mudahan bukan sesuatu yang seperti Indra perkirakan. Mungkin Indra bisa sedikit melihatnya, tapi tidak, karena Indra hanya manusia biasa dan dia telah bersumpah untuk itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa terasa malam sudah menjelang Isya, dan azan Isya sudah berakhir hampir 30 menit yang lalu saat Indra melangkahkan kaki untuk menuju ke rumah Pak Dion dan meminta maaf padanya atas apa yang telah dia lakukan kepada Pak Dion di malam itu. Sedikit ada rasa penasaran sebenarnya
apa yang terjadi selama Indra tidak sadarkan diri saat itu, dan mungkin Pak Dion mau menceritakannya. Langkah Indra tiba-tiba terhenti saat ia melihat ke depan. Karena di depan Indra dan tepat berada di tengah jalan, ini berdiri sesosok laki-laki tua tanpa pakaian dengan celana hitam. Dan dari jarak ini Indra bisa mengenalnya. Dia adalah laki-laki tua yang malam itu membuat Indra tak sadarkan diri dengan wajah mengerikannya di jendela rumah Rian. Jangankan berlari, bahkan menggerakkan bibir untuk berteriak minta tolong, tubuh si Indra ini tidak sanggup. Tapi dia menyadari satu hal, ini bukan efek dari ketakutan. Karena jika ketakutan, setidaknya Indra bisa bergerak dan lari dari sini dengan secepat-cepatnya. Apa ini ya? Kenapa dia sengaja menahanku di sini? Apa yang akan dia lakukan? Dan siapa sih sebenarnya dia? Batin si Indra. Langkah yang pelan, tapi dengan pasti, semakin mendekat ke arah Indra. Di satu sisi, dia bersyukur mengetahui jika kakek ini menapak ke tanah. Tapi jika diingat, Indra sekarang sedang berada di Pulau Kalimantan. Pulau dengan segala bantahan mengenai mitos yang beredar di tengah khalayak luas. Jika selama ini Indra dan yang lainnya berpikiran jika hal yang tidak beres tidak menapak di tanah. Tapi di sini, dia tidak satu atau dua kali bertemu dan mereka semua menginjak dan bahkan beberapa kali ada yang sampai menghentakkan tanah. Dengan dirundung ketakutan, Indra memejamkan matanya rapat-rapat, berharap segala yang ada di depannya saat ini menghilang, seiring segala zikir dan ayat-ayat yang dia baca dalam hati. Saat sedang sangat khusyuk, Indra membaca semua ayat-ayat yang dia hafal. Tiba-tiba, Indra dikejutkan oleh sebuah tangan yang mencengkram pundak kanannya dengan keras. Cukup keras hingga membuat cengkraman itu terasa hingga ke tulang Indra. Ampun, Bah, ujar Indra pelan dengan nada gemetar. Tapi jangankan mendengarkan Indra, cengkraman itu malah terasa semakin keras dari sebelumnya. Perlahan Indra mengumpulkan keberanian dan membuka mata. Perlahan, mulai dari bawah, dengan jelas dia dapat melihat sepasang kaki dengan kulit hitam legam yang penuh keriput. Orang bisa dilawan ini kayaknya, ujar Indra dalam hati meyakinkan dirinya sendiri. Setelah semua keberanian terkumpul, walaupun dengan penuh keraguan, Indra mendongakkan kepalanya dan sosok di depan Indra tiba-tiba menghilang menjadi angin pelan yang bertiup ke wajah Indra. Begitu pelan hingga dia bisa melihat dengan jelas proses perubahannya. Sebuah materi yang padat tiba-tiba menghilang menjadi udara dan membuat Indra tertegun bingung. Sebenarnya apa yang terjadi dan siapa dia? Sebuah suara khas dari sebuah koin yang terjatuh membuyarkan semua lamunan Indra. Tepat sesaat setelah sosok itu menghilang. Apaan lagi tuh? Ujar Indra pelan dengan sedikit panik. Tapi rasa penasaran memaksa Indra untuk mencari asal suara di sekitar tempatnya terduduk saat ini. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah benda yang bentuknya mirip sebuah kampas rem cakram yang telah sangat aus tepat di depan Indra. Kecil, tipis, dan tumpul. Emang mirip kampas rem sih kalau sekilas, tanya Indra dalam hati sambil mencoba menganalisa bentuknya. Bentuk
tidak asing seperti senjata tradisional orang Sunda dulu, yang sebuah rencong yang sangat kecil yang berwarna kuning. Dek, pusaka, tapi mirip kampas rem, ujar Indra sambil berdiri dan kembali berjalan ke arah rumah Pak Dion. Tapi kenapa dikasih ke gua? Dan kalau ngasih ginian harus nakut-nakutin dulu. Tapi maaf, gua gak minat apapun fungsinya, batin si Indra. Kemudian singkat cerita, setelah di rumah Pak Dion, hal pertama saat Indra bertemu dengan Pak Dion adalah meminta maaf atas perbuatannya saat malam itu. Dan beliau, Pak Dion pun mewajarkan perbuatan Indra itu karena kesalahpahamannya atas perilaku Aji. Setelah itu, beliau Pak Dion mengatakan, jika orang yang ada di belakang Indra saat itu, yang dimaksud Pak Dion adalah Pak Aksa. Setelah bersalaman dengan Pak Sami, beliau Pak Aksa pun melompat dan hilang di kegelapan langit malam. Weh, terbang Pak Aksa. Kok gua nggak diajarin ya? Gerutu Indra saat mendengar penjelasan Pak Dion. Pak Dion juga mengatakan jika bengkel Indra di sana sudah ditutup dan Indra tidak perlu kembali ke sana. Pak Yudi akan mengurus semuanya. Begitu juga dengan mengambilkan semua barang-barang Indra yang tertinggal di sana. Indra sangat bersyukur mendengar penjelasan Pak Dion, karena dia jadi tidak perlu kembali ke bangunan mengerikan itu. Dan juga kenapa Pak Aksa begitu terburu-buru meninggalkanku? Padahal ada ratusan pertanyaan yang ingin kutanyakan padanya, batin si Indra. Apa semuanya sudah selesai, Pak? Maksud saya semua yang terjadi malam itu, tanya Indra sambil menyeruput kopi yang disediakan Pak Dion. Ya, semuanya sudah berakhir. 2 orang kejam itu udah diakhiri oleh tangan yang tepat, jawab Pak Dion dengan menghisap rokok yang ada di sela-sela jarinya. Oh iya Pak, saya nemu ini, ujar Indra dengan menyodorkan benda yang dia temukan tadi. Loh, kamu dapat dari mana? Tanya Pak Dion. Akhirnya Indra menceritakan kronologis bagaimana dia menemukannya. Dari mulai kemunculan si kakek itu, hingga akhirnya menghilang di depan Indra, dengan berubah menjadi benda yang mirip kampas rem itu. Pak Dion pun mendengarkannya dengan seksama, sambil sesekali menganggukkan kepala, dan matanya tak lepas dari benda yang saat ini ada di ujung jarinya. Menurut kamu, gimana rasanya saat kamu megang ini? Tanya Pak Dion dengan nada serius. Hangat Pak, bergetar, ujar Indra polos. Di tanah Jawa ini dipanggil cundre, tapi ini berasal dari tanah Sunda. Ini kujangdra, ujar Pak Dion sambil mengayunkannya. Dan tiba-tiba benda itu pun berubah menjadi sebuah kujang dengan lengkungan yang sangat khas di tangannya. Berubah Pak? Tanya Indra bingung. Kamu pernah dengar tentang kujang kembar? Tanya Pak Dion. Indra hanya menggelengkan kepala karena memang dia tidak mengetahui apa-apa, walaupun dia pernah mendengar salah satu tokoh sinetron Raden Kian Santang mengucapkannya. Apakah benda yang dibicarakan di sinetron itu ya? Dan benda yang dipegang oleh Pak Dion ini adalah benda yang sama? Batin si Indra bertanya-tanya. Kamu beruntung nemu ini. Ini atau ini dikasih ke kamu. Banyak kolektor yang nyari ini, ujar Pak Dion sambil mengembalikan benda itu pada Indra. Dan seketika bentuknya kembali mengecil bagaikan kampas rem. Oh iya ya, saya ingat. Senjatanya Prabu Siliwangi kah? Ujar Indra sedikit bersemangat. Bukan, benda itu sudah moksa ngikutin majikannya. Dan setahu saya beliau nggak nurunin senjata itu ke anak cucunya, jawab Pak Dion dengan mengernyitkan dahi. Terus kok bisa kemari Pak? Saya juga kayaknya sama sekali nggak ada darah Sunda, jawab si Indra datar. Nggak tahu kalau ceritanya gimana nyampe ke sini. Tapi ini cuma diserupakan dan dikasih isian, ya dengan fungsi yang beda juga,
Kalau punya Prabu Siliwangi yang asli, bisa manggil petir dan belah batu dengan gampang. Kalau yang ini ya cuma replikanya, tapi ya tetap ada isinya, ujar Pak Dion. Enggak Pak, saya enggak minat Pak. Bapak aja yang pegang, jawab Indra sembari menyodorkannya kembali. Tapi kamu bisa kaya, terus enteng jodoh loh Indra, ujar Pak Dion dengan menahan tawa. Saya beneran gak minat Pak, jawab Indra sedikit tegas. Ya sudah, tapi kalau kamu butuh, kamu bisa ngambil ke sini kapan saja ya, jawab Pak Dion. Tak terasa sudah 1 jam mereka berdua mengobrol ke sana kemari. Di balik tampang garang dan tubuh yang kekar itu, ternyata banyak sifat humor yang dimilikinya. Jika orang yang tidak mengenalnya pasti akan ciut nyalinya saat berhadapan dengan Pak Dion. Tapi jika sudah mengenalnya dengan dekat, maka Pak Dion adalah pribadi yang sangat ramah. Sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah Pak Dion. Yang Indra kenali adalah sepeda motor milik Aji. Masih terasa sangat lucu bagi Indra dengan apa yang sudah mereka semua alami di malam itu. Rasanya sangat tidak perlu bagi mereka untuk menggunakan kendaraan jika ingin pergi kemanapun. Tapi ya beginilah memang seharusnya manusia menjalani hidupnya secara manusiawi. Kalian udah baikan kan masalah perempuan? Jangan sampai kalian bertengkar di rumahku ya. Hehehe, ujar Pak Dion saat melihat Aji turun dari motornya. Ya elah, salah paham sih Pak, jawab Indra menahan malu. Jangan cerita ke Aji tentang benda itu Pak, ujar Indra berbisik. Loh kenapa? Ujar Pak Dion penasaran. Ya janganlah Pak, nanti panjang urusannya sama dia sih, jawab Indra. Singkat cerita, Aji pun masuk ke dalam rumah itu menemui Pak Dion dan juga si Indra. Setelah itu Aji menceritakan perihal keberangkatan mereka berdua ke Kilo 42 untuk membantu temannya. Tak terlalu rinci apa yang dijelaskan Aji, dan dia hanya mengatakan jika temannya itu sedang membutuhkan bantuan. Tapi yang Indra bingung, yang disampaikan oleh Pak Dion sepertinya dia sangat mengerti dengan keadaan yang sedang terjadi di sana. Bagusnya kamu bawa Indra, kamu bakal butuh, ujar Pak Dion membisiki Indra. Enggak Pak, enggak usah lah, ujar Indra dengan menggenggam tangannya erat-erat hingga ada sedikit cahaya merah di ujung jarinya. Apapun itu, asal bantu orang lain, saya insya Allah bisa, lanjut si Indra. Tapi yang akan kamu hadapi ini bukan manusia loh Indra, jawab Pak Dion datar. Maksud Bapak? Tanya Indra bingung. Apa yang memang harus dibawa sama Indra Pak? Potong Aji dengan penasaran. Enggak. Ya sudah kalian jalan sana, keburu tengah malam sampai di sana, jawab Pak Dion dengan menahan tawanya hingga membuat wajah Aji semakin penasaran. Jelasin dulu ke aku Ji, ujar Indra lesu. Udah di jalan saja, keburu malam. Ayo, jawab Aji dengan bangkit dari duduknya. Dengan sedikit gontai dan ragu, Indra mengikuti langkah Aji ke motornya. Indra benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka hadapi nanti, atau lebih tepatnya apa yang akan terjadi pada Indra nanti. Langit malam dengan bintang-bintangnya menemani perjalanan Indra dan Aji malam ini. Jalan poros yang Indra ingat pernah dia lewati dengan riang, berisi sejuta kengerian dan segala misteri yang tak akan bisa dijelaskan dengan akal sehat. Tapi peduli setanlah, apa yang Indra alami selama ini pun tak akan bisa dia jelaskan dengan logika dan akal sehat. Indra saat ini hanya harus menikmati perjalanan ini dan sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang sedang mereka tuju, kemudian kembali ke Bontang dengan selamat tentunya. Langit malam cukup gelap dengan bayangan merah dari flare pertambangan gas di kota ini. Sedikit meragukan memang. Apa tujuan utama Aji mengajakku ya? Apa Aji masih kesal dengan apa yang telah kuperbuat padanya malam itu? Atau jangan-jangan ia berniat untuk mencelakaiku? Enggak.
Gak mungkin kayaknya, ujar Indra dalam hati untuk menenangkan diri. Tapi dari rumah hingga mereka berdua memasuki jalan utama kota Bontang ini, Aji sama sekali tidak berujar apapun. Dan ya, mereka hanya saling diam satu sama lainnya. Entahlah, Indra bingung apa yang harus dia bicarakan pada Aji. Mungkin Aji juga berpikiran yang sama dalam diamnya. Hingga tak lama kemudian, Aji menepikan kendaraannya dan mulai meraba-raba sakunya dengan cukup panik. Dra, HP-ku ketinggalan. Kita ambil dulu ya, ujar si Aji. Tanpa menunggu jawaban Indra, ia langsung memutar balik arah motor, menyeberang, kemudian menuju ke kediamannya. Ji, nanti langsung lewat poros Sangatta saja, ujar Indra pada Aji yang sedang serius mengendarai motor kesayangannya itu. Oke, jawabnya singkat. Tak butuh waktu lama untuk sampai di kediaman Aji. Dengan keadaan jalan yang cukup lengang dan relatif lurus, walaupun sedikit menanjak dan menurun, membuat perjalanan terasa sangat cepat. Tapi jika dilalui dengan jalan kaki, pasti akan membuat betis berotot jika mengingat jaraknya. Bentar, Dra, ujar Aji sambil meninggalkan Indra masuk ke dalam rumahnya. Yoi, jawab Indra acuh. Sebuah getaran hebat tiba-tiba terjadi di saku celana Indra. Tidak membuat Indra terkejut, karena dia tahu jika sumber getaran itu adalah SMS yang diterima oleh handphone yang dia letakkan di kantong sebelah kiri celananya. Saat melihatnya, Indra baru tersadar betapa bodohnya dia. Hanya mengenakan celana pendek kolor dan akan melakukan perjalanan sejauh 42 km. Dan bisa dikatakan masuk ke dalam hutan. Meminjam pada Aji sepertinya pilihan yang tepat agar mereka tidak kembali memutar arah. Tapi ada hal yang lebih membuat Indra terkejut daripada melihat keadaan kaki yang terbuka dan akan menjadi sasaran empuk nyamuk malam ini. Sebuah pesan singkat dari nomor yang Indra kenal, dan sudah lama sekali Indra tidak saling berbagi kabar. Tunggu, ujar Indra sambil tersenyum sendiri saat membacanya. SMS itu berbunyi, "Hai, apa kabar nyok?" Tanpa menunggu lama, Indra kemudian menekan sebuah gambar gagang telepon yang berwarna hijau. Dan ya, yang terjadi selanjutnya adalah suara dengung yang menandakan Indra harus menunggu agar Tunggul mengangkat telepon Indra. Apa kabar nyong? Ujar Indra pas saat Tunggul mengangkat telepon. Woi, salam kenal dulu kek, apa kek? Langsung nyerocos ngatai orang, agak berubah lo. Gimana kabarnya? Jawab Tunggul sedikit emosi. Bodo amat, baik juga gua. Lo tinggal di mana sekarang? Ujar Indra sambil tak henti-hentinya menahan tawa. Gua tinggal di Kalimantan, Indra. Lo masih di Bekasi kah? Jawab Tunggul yang sontak langsung membuat Indra terkejut. Lah, Kalimantan? Di mananya? Tanya Indra penasaran. Di Kalimantan Timur, Marangkayu, jawab Tunggul seperti tanpa dosa. Gua belum pernah dengar ya ada nama daerah Marangkayu, gumam Indra pelan. Ji, kamu tahu Marangkayu? Ujar Indra setengah berteriak pada Aji yang sudah keluar dari rumahnya. Masih sejalur sama yang mau kita datengin Kodra. Ke arah Samarindanya lagi. Tapi kenapa emang? Jawab Aji ringan. Lo di dekat Bontang nyong? Tanya Indra antusias. Iya, kok lo tahu? Tanya Tunggul dengan nada penasaran. Gua ada di Bontang. Tapi malam ini gua mau ke kilometer 42.
Besok lah gua temuin lo kalau urusan gua udah kelar ya, jawab si Indra. Oh, kilo 42 poros Samarinda Bontang, tanya Tunggul guna memastikan ucapan Indra. Ya, jawab Indra singkat. Oh ya sudah, lo SMS alamatnya, gua kesana sekarang juga. Gua tahu urusan lo pasti urusannya kagak beres. Hehehehe, ujar Tunggul. Wah serius nih? Ya sudah, gua SMS habis ini, jawab Indra, dan kemudian dia menutup telepon karena si Aji sudah bersiap di atas kendaraannya. Setelah Indra menanyakan alamat yang akan mereka tuju pada Aji dan mengirimkannya pada Tunggul, Indra langsung menaiki sepeda motor Aji. Tunggul adalah teman Aji yang sudah lama tak bertemu saat ada di Jakarta. Ji, ada yang mau ku omongin sebenarnya sih, ujar Indra pada Aji. Apa maksudmu? Tanya Aji dengan wajah serius. Pinjam celanamu. Gak bawa celana ini, dingin, ujar Indra sambil menunjuk bagian bawah tubuhnya. Gak bilang dari tadi. Aduh, ujar Aji emosi dan kembali turun dari kendaraannya. Ya, pilihan Indra untuk meminjam celana Aji sepertinya keputusan yang tepat. Walaupun sedikit singset, tapi sangat bisa melindungi tubuh bagian bawah Indra dari angin malam yang sangat menusuk tulang. Dan juga tak lupa saat di kediaman Aji tadi, Indra juga sudah memasang handset di telinganya. Dia membiarkan Aji dalam keseriusannya dalam mengendarai sepeda motornya. Dan Indra, MP3 dangdutnya sepertinya menjadi pilihan utamanya saat ini untuk mengalihkan perhatiannya dari kegelapan jalan poros yang sangat mengerikan di saat malam seperti ini. Sekitar 40 menit kemudian, mereka berdua tiba di tempat yang dimaksud oleh Aji. Sebuah perkampungan dengan rumah yang sangat jarang. Dan mereka berhenti di salah satu rumah yang cukup besar, tapi dengan penerangan yang seadanya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Tapi suasana di sini benar-benar sepi dan tak terasa seperti sudah tengah malam. Jo, ujar Aji sambil mengetuk pintu rumah besar itu. Entah berapa lama mereka berdua sudah mengetuk dan memanggil-manggil, tapi sama sekali tidak mendapat jawaban. Ingin bertanya pada tetangga pun sepertinya bukan pilihan yang tepat, karena jarak yang cukup jauh dan tingkat kesepian yang sudah diambang batas normal ini, hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk duduk di teras rumah, karena Aji sempat mengatakan jika kemungkinan penghuni rumah ini sedang pergi keluar. Emang masalahnya apa sih, Ci? Tanya Indra sambil menyalakan sebatang rokok. Oh, bukan sama Parjonya, tapi sama istrinya, jawab si Aji. Maksudmu, Ci? Tanya Indra penasaran. Istrinya lagi hamil. Ya diganggu, Indra. Karena kamu orang Jawa, jadi aku ngajak kamu, jawab Aji santai. Lah, hubungannya apa perempuan hamil digangguin sama Jawa? Tanya Indra emosi. Ya jelas ada lah, soalnya malam-malam tertentu dia nyanyi, ujar Aji yang sontak membuat Indra semakin terbakar emosi. Lah, sekarang malah ketambahan nyanyi, jawab Indra sambil berdiri menghadap Aji yang tetap duduk di tempatnya. Iya, malam-malam tertentu istrinya nyanyi Lingsir Wengi, dan dia dalam keadaan gak sadar. Kamu gak asing kan sama lagu itu? Nah, si Parjo ini minta bantuanku karena dia sering ditempakin sosok putih katanya, jawab Aji panjang lebar. Lingsir Wengi, Ci? Serius, Ci? Ujar Indra yang mulai menyadari apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tak berapa lama, kemudian perhatian mereka berdua teralihkan oleh sebuah motor yang berhenti di dekat motor Aji. Sesosok tubuh yang tampak sangat tidak asing bagi Indra.
walaupun dia mengenakan helm. Tunggul, ujar Indra pelan sambil melambaikan tangan. Temanmu yang tadi nelpon Kandra? Tanya si Aji. Indra hanya mengangguk sambil memanggil Tunggul agar menghampiri mereka berdua. Setelah ia turun dan melepaskan helm, Tunggul melambaikan tangan ke arah Indra dan tolong, teriak Indra dengan sejadi-jadinya saat sebuah benda keras dan berat menimpa tepat di kepalanya. Astagfirullah, Indra, teriak Tunggul yang langsung berlari menghampiri Indra. Aji mengangkat benda yang menindih Indra itu dan menyingkirkannya. Terakhir setelah Indra melihat, ternyata pintu ulin nan kokoh yang terpasang di kusen rumah ini entah kenapa terlepas dan menimpa Indra. Tapi bagaimana bisa pintu seberat dan sekokoh ini tiba-tiba lepas dan menimpanya? Udah dimulai kayaknya, ujar Aji sambil menatap tajam ke dalam rumah yang gelap tanpa nyala lampu. Maksudmu, Ci? Ujar Indra yang mendadak merinding mendengar ucapan Aji barusan. Kita terlambat, Dra. Aku salah. Mereka nggak keluar. Mereka berdua ada di dalam, jawab Aji sambil mundur beberapa langkah. Tunggu dulu. Jika suami istri yang diceritakan Aji ada di dalam, lalu kenapa sama sekali tidak menjawab panggilan kami tadi? Padahal aku sempat menggedor-gedor dengan cukup keras. Atau jangan-jangan sudah terjadi sesuatu, batin si Indra. Woi, lu gak apa-apa, Nyong, ujar Tanggul yang entah sejak kapan sudah ada di samping Indra. Aduh, jida lu gak apa-apa, ngelihat lu langsung apes gua kampret, jawab Indra emosi sambil memegangi kepalanya yang mulai terasa cenut-cenut. Apa perlu aku panggilkan warga, Ci? Ujar Indra pada Aji yang tetap menatap ke dalam kegelapan di dalam rumah itu. Jangan, karena ini semua nggak akan selesai dengan ngusir dia, lanjut si Aji. Kalian ngomong apa sih? Ujar Tunggul memandang ke arah Indra dan Aji secara bergantian karena bingung dengan apa yang Indra dan Aji bicarakan. Inikah teman yang tadi kamu telepon itu? Tanya si Aji. Iya, Ci. Kenalkan, temanku ini namanya Tunggul, ujar Indra memperkenalkan Tunggul kepada Aji. Murid paksa juga, kok ada di Kalimantan? Tanya Aji sambil menjabat tangan Tunggul. Loh, kok tahu, Dra? Loh, cerita, Dra? Tanya Tunggul pada Indra dengan nada panik. Panjang ceritanya, Tunggul, ntar gua jelasin, ujar Indra dengan memeluk Tunggul. Bertahun-tahun tak bertemu, wajahnya kini mulai nampak sangat dewasa dengan jenggot dan brewok tipis. Akhirnya Tunggul menjelaskan jika dia sekarang sudah hampir 2 tahun berakhir bekerja di Samarinda sebagai teknisi instalasi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Ya, baru Indra sadari ternyata dia sudah jauh lebih lama dari Indra berada di pulau ini. Setelah menjelaskan singkat apa yang akan mereka hadapi padanya, Tunggul hanya mengangguk kecil dan tampak begitu antusias mendengar semua penjelasan Aji, diselingi pula dengan jawaban berbahasa yang hanya ia dan Aji yang mengerti. Sial, dia sudah menguasai bahasa pribumi, dan aku belum. Kemana saja aku selama ini, batin si Indra. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari dalam rumah dan mengagetkan mereka bertiga. Dengan suara sekeras itu, Indra bisa menyimpulkan jika yang barusan jatuh tadi adalah lemari atau benda lain yang tidak lebih kecil dari itu. Kesunyian yang tercipta di antara mereka bertiga membuat suasana di sekitar Indra berubah dari hangat bertemu teman lama menjadi dingin dan mencekam. It's so time, ujar Tunggul memecah kesunyian.
dengan senyuman yang nampak sangat menyebalkan. "Oh, sotam-sotem dasmu wui, bukan mainan ini bro," gerutu Indra emosi. Ayo, ujar Aji sembari melangkah ke dalam rumah gelap yang ada di hadapan mereka. Entah kenapa, tiba-tiba saja keraguan menghampiri Indra. Belum sempat dia melangkahkan kaki, rasa merinding dengan seketika langsung membuyarkan segala keyakinan. Ah, tidak, aku pasti tidak salah. Rasanya seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Bahkan aku bisa merasakan hembus nafasnya. Tapi apakah benar seseorang? Batin si Indra. "Indra, kenapa ujar Tunggul yang tiba-tiba terdahan saat menengok ke arah Indra. Benar saja, dari raut wajah Tunggul, Indra menangkap ketakutan bahkan kepanikan. Bahkan hingga dia tak mampu lagi berbicara dan hanya melihat dengan tatapan kosong ke arah Indra. Indra menggelengkan kepalanya agar Tunggul diam dan benar-benar berharap dia tetap begitu dan tanpa melanjutkan kata-katanya. Suara nafas itu perlahan mendekat dan semakin mendekat ke arah tengkuknya Indra. Sial, kenapa harus aku yang pertama kali mendapat kesialan ini? Semua sarafku bagai terhenti dan tubuhku tak bisa digerakkan. Bahkan berteriak saja aku tak mampu. Batin si Indra. "Indra," ujar Aji saat menoleh ke arah Indra. Benar, berarti memang benar. Jika melihat ekspresi wajah Aji, ada sesuatu yang tidak beres sedang berdiri tepat di belakang Indra saat ini. Dan sekarang mereka berdua menatap Indra dengan tatapan yang sangat mengerikan. Oh tidak, dugaan terburuk Indra ternyata benar. Sebuah tangan dengan kulit yang sangat pucat kini terkalung di bahu kiri Indra. Dengan secepat kilat, Indra menutup mata dan mulai merapalkan doa-doa dan surat-surat yang dia hafal, dengan harapan tubuhnya bisa bergerak dan mulai berlari dari tempat Indra berdiri saat ini. Suara bisikan wanita yang terdengar sangat parau terdengar dengan sangat jelas di telinga kiri Indra dan membuat semua yang dia rapalkan menjadi berantakan, hingga Indra tak tahu sedang apa yang dibacanya saat ini. Hingga akhirnya dia sedikit bisa menggerakkan kakinya. Tanpa membuang kesempatan, Indra langsung berlari menyongsong Aji dan Tanggul dengan secepat kilat masuk ke dalam rumah. Di tengah kegelapan, Indra terus berlari hingga akhirnya menabrak dinding. Dan bagaikan kecelakaan beruntun, Aji dan Tunggul ternyata juga menabrak Indra dari belakang, yang artinya ternyata mereka juga berlari mengikuti Indra. Pasti karena mereka juga panik, karena kecil kemungkinannya juga mereka berdua khawatir pada Indra. "Aduh, sakit nyong, sakit," gerutu Indra pada mereka berdua sambil memegangi kepalanya yang semakin terasa cenut karena setelah kejatuhan pintu kini harus terjedot oleh dinding. Gak sengaja nyong," ujar suara Tunggul karena Indra tidak bisa melihatnya di tengah kegelapan ini. Aji menyalakan senter dari handphonenya, tapi percuma. Setelah mencari kemanapun di dinding yang ada di sekitar, mereka tak menemukan ada saklar untuk menghidupkan lampu di ruangan ini. Tapi tunggu dulu. Guys, kita tadi masuk lewat mana? Kok tembok semua ini? Terus jalan cuma ini ke ruang tengah, ujar Indra panik setelah menyinari sekitaran dengan lampu flash dari handphonenya. Aduh, sial. Kita pulang Dra. Ada, tau gini lo ke tempat gua aja tadi, ujar Tunggul dengan nada bergetar. Kalian berdua berhenti ngerengek lah, jangan cuma ngeluh aja.
Umam Aji sambil mengarahkan cahaya senternya ke sana kemari. Apa? Aku nggak salah dengar, Kaji? Rengek katamu, ujar Indra emosi. Iya, sekarang kita pikirin gimana caranya kita nolongin Parjo, jawab Aji ketus. Denger ya nak, minta tolong ke kamu atau dalam kasus kita ini udah salah dari awal. Kenapa? Karena kalau emang Parjo waras, dia pasti minta tolong sama yang paham, ustadz kah, kiai kah. Lah kalau kamu ngelawan orang kayak gimana pun ilmunya, kita bisa ngadepin sih. Tapi kalau urusan ini, gimana kita ngelawannya? Mau doa? Lah ya sholat aja masih belang-belong. Bukan kabur ya, tapi geli iya, ujar Indra emosi sambil memegang kerah baju Aji. Oh, lo yang belang-belong, gua mah enggak, gumam Tunggul pelan. Diam lo, ini kan yang lo mau, ini sotem yang lo pingin, ini kan yang kalian berdua sombongin, tapi tetap aja lari pas kelihat. Lo tahu gak tadi demit itu bilang apa di kuping gue? Dia bilang pergi. Dan sekarang selamatlah, kita terjebak di sini, bentak Indra dengan nada keras. Lah terus kamu ngapain malah lari masuk ke dalam? Aku ya jadi refleks ngikutin kamu, jawab Aji pelan. Udah diam lo, ujar Indra sambil melepaskan tangannya dari kerah baju Aji. Jika dipikirkan, memang benar apa yang dikatakan Aji. Kenapa Indra malah berlari masuk? Sial. Dengan kemarahan seperti barusan, maka akan hancur dengan seketika harga diri Indra jika mengakui kesalahan di depan mereka berdua. Tapi hal yang membuat Indra bingung adalah biasanya Aji sama sekali tidak takut pada penampakan apapun. Tapi sekarang Indra melihatnya gemetaran ketakutan. Sabar dikit napa sih nyok? Yang penting sekarang kita bertiga dan gak sendirian, ujar Tunggul sambil berdiri dan kini mulai mengarahkan lampu flash handphonenya ke arah lorong yang mengarah ke ruang tengah. Tak ada pilihan lain, berbalik ke belakang pun yang ada hanya dinding dingin yang kosong tanpa pintu. Dan sepertinya jalan satu-satunya untuk mencari jalan keluar adalah masuk ke dalam